Media online juga proses juga ini. Seleksi alam juga ini menurut saya, itu kan mana yang bertahan itu mungkin yang memang jiwanya di situ ya. Kalau melihat media hari ini, Bang Wiwit, apa sih tantangan terbesar perusahaan pers di Kalimantan Timur dalam perspektif Ketua SMSI? Efisiensi tidak hanya di pemerintah, tapi di swasta juga sama ya. Kalau dari tahun 2018 ya sampai saat ini 2026 yang pernah mendaftarkan menjadi anggota SMSI itu ada 410 Media online. media online. Banyak yang mengatakan industri media hari ini sedang tidak baik-baik saja. Apakah Anda sependapat dengan hal ini? Ya kan kelihatan ini. Salah satu wartawan begitu yang mengatakan telah dirumahkan oleh perusahaan pers dan tidak satu dua yang telah dirumahkan. Beberapa atau cukup banyak saya katakan telah dirumahkan begitu ya. Bagaimana Anda melihat cukup banyak perusahaan pers yang pada akhirnya harus merumahkan wartawannya karena itu tadi tidak bisa berkontrak, efisiensi dan lain sebagainya. Ya, dan itu tidak hanya terjadi di Kalimantan Timur ya. Ya. Di daerah lain juga sama. Pelanggaran ini kan, jadi ya kita keluarkan dari keanggotaan. Di tengah lesunya industri media hari ini, Bang Wiwit, apakah masih ada saja yang mendaftarkan diri sebagai anggota SMSI? Ada. Masih ada ya? Masih ada. Apa pesan nih dari Ketua SMSI kepada generasi muda yang hari ini mungkin melihat pekerjaan jurnalistik ini pekerjaan yang menyenangkan, penuh tantangan, walaupun ada sebutan londo ireng? Ya memang pekerjaan wartawan itu menyenangkan. Kasih sudah hadir. Wah. Here we go. Kaltim Voice. Halo Nice People seluruh Kalimantan Timur, selamat jumpa kembali bersama saya Metalianda Az-Zahra. Hari ini saya senang banget kedatangan narasumber Ketua Serikat Media Cyber Indonesia SMSI Provinsi Kalimantan Timur. Kami ucapkan selamat datang kepada Ketua ini, Bapak Ketua Bang Wiwit Marhendra Wijaya. Selamat datang di studio Kaltim Voice. Terima kasih sudah hadir. Wah. Beliau ini merupakan tentu saja banyak yang bilang ya, ini banyak sekali yang bilang, saya juga merasakan wartawan yang sangat dielu-elukan begitu ya. 21 tahun menjadi pengurus Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, dan juga beliau saat ini menjabat sebagai Ketua SMSI Kaltim begitu. Dan satu lagi nih jabatan beliau, coach ya, coach bulu tangkis. Wartawan-wartawan di Samarinda lah paling enggak gitu ya. Sehat Bang Wiwit? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Hari ini sudah olahraga bulu tangkis? Ya, Ya. rutin tiap hari Selasa. Ya. Dengan teman-teman wartawan aja ya. Iya. Dan kita juga banyak yang mempertanyakan berkaitan dengan SMSI begitu ya. Ini merupakan Serikat Media Cyber Indonesia yang sudah berdiri di Kaltim sejak tahun 2018 begitu ya. 18 ya. Ya, sampai dengan saat ini terus eksis ya. Dan Bang Wiwit merupakan ketua ketiga begitu ya, setelah Bang Endro, kemudian juga Abdurrahman Amin. Kemudian saya, kalau Endro Effendi itu memang salah satu pendiri di SMSI Pusat. Iya. Ada kegiatan dalam waktu dekat atau dalam sepanjang tahun 2026 ini ada kegiatan apa saja nih Bang Wiwit? Ini belum banyak kegiatan SMSI ya, tapi mungkin kita lebih kepada mencoba meningkatkan kompetensi media yang jadi anggota SMSI. Kita dorong teman-teman tadi mungkin bisa terverifikasi Dewan Pers. Kemudian juga saya juga mendorong teman-teman itu wartawannya bisa masuk dalam jaminan BPJS tenaga kerja. Nah, mungkin dalam beberapa hari ini ada sosialisasi dari BPJS tenaga kerja untuk media. Iya, artinya para pemilik modal begitu ya dikumpulkan untuk melakukan sosialisasi dan sudah berlangsung begitu ya? Ya, dalam mungkin 2-3 hari ini ada kegiatan mungkin kita pakai di PWI Kaltim. PWI Kaltim ya. Yang kebetulan juga sekretariat SMSI juga di PWI Kaltim. Iya, dan Kaltim Voice paling sering bertandang ya? Nggak paling sering sih, semua juga sering ya? Ya, ada memang kita terbuka ya semua
anggota untuk ke sana sharing kalau ada yang memang kita diskusikan untuk perkembangan media. Iya, iya. Kalau sejauh ini ada berapa nih jumlah media yang sudah tergabung dalam SMSI Kalimantan Timur? Kalau dari tahun 2018 ya sampai saat ini 2026 yang pernah mendaftarkan menjadi anggota SMSI itu ada 410 Media online. media online. Tapi kan kita di SMSI ini setiap tahun itu mendata ulang karena bisa jadi media tadi berpindah asosiasi, ya kan, atau medianya sudah tidak aktif lagi, ya kan. Nah saat ini di tahun 2026 itu ada yang daftar ulang itu dan keanggotaan ada 199 media 199 media yang sudah terverifikasi dan valid ya, tergabung yang begitu. melakukan pendataan Verifikasi ulang. pendataan ulang. Nah, dari yang pernah daftar itu kan 420 tapi kan pindah. Kita tidak bisa memaksa anggota untuk tetap di Bertahan di SMSI begitu ya. SMSI, kita persilahkan gitu kan, atau ada anggota yang baru mau masuk ya kita terima gitu kan. Dari seluruh Kaltim itu ada saat ini yang jadi anggota dan mendaftar ulang itu 199. 199 ya sudah daftar ulang. Nah, ini Sementara masih tetap mengikuti ya bisa masih bertambah kan sampai akhir tahun. artinya angkanya terus bertambah Ya, ya untuk bertambah. verifikasi ini ya. Kalau melihat media hari ini, Bang Wiwit, apa sih tantangan terbesar perusahaan pers di Kalimantan Timur dalam perspektif Ketua SMSI? Ya kan kelangsungan media ini kan perlu modal juga ini ya kan, wartawannya gitu kan. Nah media kan namanya juga perusahaan kan harus memang ada pemasukannya, keuntungannya, dan kondisi sekarang memang agak sulit ya. Efisiensi tidak hanya di pemerintah tapi di swasta juga sama ya kan. Kalau teman-teman kemarin banyak mendapat pekerjaan dari pemerintah atau yang lain gitu ya, saat ini sih mungkin tidak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak. Ya, tidak terlalu Ini banyak. menjadi tantangan terbesar begitu ya, Oh ya, perusahaan pers di Kalimantan jadi Timur. mungkin masih ada beberapa media yang masih dapat kontrak juga, tapi kan dilihat juga ketika yang mau memberikan kontrak ini seberapa media tadi, ya kan, mungkin dia dilihat viewer, pengunjungnya berapa, viewernya ya, kemudian juga ada mungkin ada nilai lebih lah dibandingkan media yang lain ya, misalnya ada tambahan podcastnya atau video ini kan, kemudian juga informasi yang diberikan juga memang dibutuhkan, memang penting gitu ya kan, tidak juga hanya mengejar viral aja. Ya, karena perusahaan pers ini harus dipertanggungjawabkan, segala tindak tanduknya harus juga terikat dengan kode etik dan lain sebagainya, begitu Bang Wiwit ya. Banyak yang mengatakan industri media hari ini sedang tidak baik-baik saja. Apakah Anda sependapat dengan hal ini? Ya kan kelihatan ini dari jumlah anggota itu yang dari 400 itu kemudian mendata ulang itu 199 saat ini ya. Saya tidak tahu yang selebihnya itu apa memang sudah tidak aktif lagi atau bagaimana, itu tidak tahu. Artinya kan yang kemarin banyak nih ya kan. Dan sekarang yang daftar ulang sampai ke bulan Agustus ini di anggota SMSI 199 itu kan ada sesuatu berarti. Ada kan? sesuatu ya. Ya, dan di Kaltim ini kalau sebetulnya total yang saya ya kalau hitung dari ada asosiasi yang lain itu media siber ini ada sekitar 600 lebih media yang Yang tergabung di media cyber lainnya begitu ya? ya di asosiasi yang lain. Ya. Gitu.
Dan ini kita juga mendengar ya ketika ngobrol di warung kopi begitu Bang Wit, ada saja yang berkata, ini salah satu wartawan begitu yang mengatakan telah dirumahkan oleh perusahaan pers, dan tidak satu dua yang telah dirumahkan. Beberapa atau cukup banyak saya katakan telah dirumahkan begitu ya. Bagaimana Anda melihat cukup banyak perusahaan pers yang pada akhirnya harus merumahkan wartawannya karena itu tadi tidak bisa berkontrak, efisiensi dan lain sebagainya. Ya, dan itu tidak hanya terjadi di Kalimantan Timur ya. Ya. Di daerah lain juga sama. Di Jakarta juga sudah lebih dahulu banyak yang dirumahkan, beralih profesi dari dari media cetak, televisi itu juga ini kan cetak juga sudah mulai berkurang. Beberapa di media cetak besar sudah tutup, berpindah ke siber ya kan. Terus kemudian televisi juga sudah mungkin mengurangi beberapa produksinya, ya mungkin tinggal masih memutar yang file-file lama saja diulang-ulang gitu kan. Itu. Ya, ini dampak daripada efisiensi Anda menilai ya. Sponsor juga kan. Apakah Ketua SMSI juga memiliki saran terhadap perusahaan pers lainnya untuk tidak bergantung kepada pemerintah dalam berkontrak, mengingat cukup banyak perusahaan swasta di luar sana, walaupun dalam situasi kondisi Indonesia yang hari ini tanda kutip pun tidak baik-baik saja. Iya pasti kan mencari ini juga di swasta berusaha, tapi swasta juga lagi ngap-ngap nih katanya. Ya begitu kan ininya. Jadi ya tidak mudah gitu kan. Jadi mungkin beberapa harus punya terobosan-terobosan ini kan, ya mungkin dengan podcast itu salah satu inilah. Video dengan berita dengan video misalnya begitu ya, audiovisual ya. Bisa ini gitu kan. Untuk jadi mungkin dengan seperti podcast mengundang narasumber nanti bisa menarik sponsor yang lain juga gitu kan. Itu tidak hanya berita-berita saja yang ditampilkan. SMSI telah lama berdiri di Kalimantan Timur sejak tahun 2018 begitu ya Bang Wiwit ya. Apakah sepanjang tahun itu dari 2018 sampai saat ini Bang Wiwit menjadi Ketua SMSI, ada anggota SMSI yang harus dikeluarkan secara tidak hormat? Apa tindakan yang paling melanggar begitu yang telah dilakukan? Ya kalau biasanya kita pelanggaran-pelanggaran media itu pelanggaran umpamanya perusahaan ini tidak membayar hak-hak dari karyawannya, ya kan, kita coba mediasi gitu kan, tapi memang tidak ada solusi begitu ya? Ya sudah kita ini dulu lah. Itu bisa dibekukan kah? Nah, ya kalau kita tidak keluarkan, kita keluaran dari keanggotaan aja gitu kan. Gitu. Dan sulit rasanya berkontrak jika tidak ada anggota dari asosiasi ini begitu ya? Kan bisa pindah asosiasi gitu kan. Gitu. Ya. Artinya pernah ada begitu ya anggota yang pada akhirnya harus dikeluarkan secara tidak hormat. Kita coba mediasi lah gitu ya. Gitu. Jika tidak bisa dimediasi masih tetap tanda kutip bandel ya. Langkah apa yang kerap dilakukan? Ya tadi pelanggaran ini kan, jadi ya kita keluarkan dari keanggotaan. Iya. Di tengah lesunya industri media hari ini, Bang Wiwit, apakah masih ada saja yang mendaftarkan diri sebagai anggota SMSI? Ada. Masih ada ya? Masih ada. Dalam bulan ini Agustus nih, tanggal 4 udah ada berapa? Ada juga ya? Ada. Artinya industrinya walaupun tengah lesu, tapi tetap ada saja yang membuat atau memperpanjang ya? Ya, pendaftar anggota baru ada. Anggota baru juga ada ya? Ada. Ya. Kemudian Bang Wiwit ini kalau kita bicara mengenai perspektif Ketua SMSI Provinsi Kalimantan Timur melihat Provinsi Kalimantan Timur terpilih menjadi lokasi ibu kota negara Nusantara. Apakah Anda melihat ada korelasi dan manfaat signifikan dengan perpindahan lokasi IKN ini walaupun belum menjadi ibu kota Nusantara begitu ya? Ya, lokasi di sana itu kan mestinya kan belum aktif lagi kegiatan ya. Jadi belum ada media yang menempatkan wartawannya di IKN. Bahkan RRI dulu juga punya studio di sana,
saat ini mungkin karena biaya operasional di sana lumayan juga ya, menarik lagi reporternya ya kan, kembali karena memang tidak banyak kegiatan yang bisa diangkat dari ibu kota, kecuali nanti ya mungkin presiden sudah berkantor di sana, ya pemerintahan sudah pindah, ya kan pasti kegiatannya. Kalau sejauh ini Anda melihat apakah ada peluang begitu untuk media lokal ketika nanti berada di IKN begitu, mungkin mendirikan perusahaan pers dan sebagainya, atau sejauh ini Anda melihat sepertinya jangan dulu karena situasinya belum sesuai harapan kita bersama? di sini kan tinggal mengirim Wartawan. sana, dan lebih ini artinya di kita yang di daerah nih, kalau di sana sudah jalan pemerintah di ibu kota negara pindah semua ke sana, ya kita jadi wartawan ibu kota kan gitu, ya kan tidak terlalu jauh ya kan gitu. Apa sih visi dan fokus utama dari SMSI Kaltim sampai dengan tahun 2029 ini, Bang Wiwit? Kalau saya sendiri kan sampai saat ini masih pembinaan ke anggota, meningkatkan kompetensinya, misalnya mendorong media tadi terverifikasi Dewan Pers, kemudian juga wartawannya juga Tersertifikasi ya? tersertifikasi, Lulus UKW. ya itu untuk meningkatkan juga kualitas dari media itu sendiri, itu. Iya. Nah, nanti akan bisa siap bersaing lah ya. Adakah pesan dari Ketua SMSI Provinsi Kalimantan Timur kepada generasi muda kita yang ingin menjadi wartawan? Ini kan Bang Wiwit sudah jadi wartawan, kalau dihitung ada nggak sih 40 tahun? Saya dari tahun berapa ya? Pengurus saja 2005, udah 21. 7 lah ya. Coba 97 ini 2020. Coba hitung berapa tahun. Ayo guys hitung. Dari 97 ke 2026. Wah, lama banget tuh. 30 ya, hampir 30. Iya, ya. Hampir 30 ya. Apa pesan nih dari Ketua SMSI kepada generasi muda yang hari ini mungkin melihat pekerjaan jurnalistik ini pekerjaan yang menyenangkan, penuh tantangan, walaupun ada sebutan londo ireng. Ya memang pekerjaan wartawan itu menyenangkan, ya kan, bisa bertemu siapa saja, kesempatan itu ada ya kan, ya, bisa keliling berbagai Keliling Kaltim apa enggak ya? daerah di Indonesia juga punya kesempatan untuk itu gitu kan, mungkin menambah wawasan juga kalau menjadi wartawan. Karena banyak bertemu narasumber yang berbagai macam ya kan. Ada privilege juga di sana. Ya, kan? Ya. Saya sendiri juga ya setelah jadi wartawan nih, alhamdulillah ya sudah 50 besar itu sudah saya datangin. Wow, karena menjadi wartawan. Ya. Dan memang cita-citanya seorang Wiwit Marhendra Wijaya ini adalah menjadi wartawan. Nah, ini boleh kita ulik nggak sedikit? Cita-cita saya sebenarnya memang saya pengen jadi? Gimana bisa menginjakan di 50 besar Indonesia itu, kan saya pikir pekerjaan wartawan yang memungkinkan. Gitu kan. Dan betul ya, cita-citanya dulu ya pengennya jadi ada wartawan. juga pekerjaan lain juga bisa juga kan, jadi artis juga bisa juga gitu kan. Nah, tapi kalau saya kan nggak ada tampang jadi artis gitu. Wah. Tapi cita-cita jadi wartawan betul nggak sih Bang Wiwit? Ya dari dulu sih sudah. Emang punya cita-cita itu ya? Kelihatannya enak jadi wartawan. Wah. Gitu kan. Itu. Ada kalimat Bang Wiwit yang saya ingat, wartawan tuh nggak ada apa-apanya tapi ada apa-apanya. Apa itu ya? Apa itu ya? Ada momen yang nggak tak terlupakan nggak sih ketika jadi wartawan muda? Saya pernah membaca buku Bapak Aji Sofyan Alexis, itu tertera wartawannya Bang Wiwit begitu ya. Dan di situ ada Pak S. Pernyata dan lain sebagainya. Dan bukunya sangat-sangat menyentuh ya bagi saya ketika membaca buku tersebut begitu. Nah, ada momen tidak terlupakan menjadi seorang wartawan yang sampai hari ini masih terkenang gitu. Saya yang paling ini jadi wartawan ini bergabung di seksi wartawan olahraga. PWI. Ya, itu yang paling ini ya artinya banyak bertemu teman-teman seluruh Indonesia wartawan olahraga itu ya kan. Kemudian dengan atlet. Termasuk ketemu jodoh juga di wartawan ini? Oh, tidak. Iya, iya. Gitu sih. Jadi banyak ketemu orang, banyak melihat wilayah di negara ini, di negara ini begitulah ya, 50 besar. Kesempatan untuk ke luar negeri juga ya karena pekerjaan. Karena pekerjaan juga.
wartawan ini. Ya. Kalau momen haru masih ada nggak sih yang terkenang? Karena Bang Wiwit ini 21 tahun menjadi pengurus PWI Kaltim, kemudian saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Kaltim dan 2 periode menjadi Sekretaris PWI Kaltim. Ini banyak banget kalau dibacain ya. Dan sekarang Ketua SMSI. Ada sih momen haru ketika menjadi wartawan yang kayaknya ini menguatkan ketika berada di lapangan. Nah, saya senang aja kalau melihat teman-teman itu jadi wartawan sukses itu aja sih. Itu aja ya. Ya, senang lihat teman-teman sukses gitu ya kan. Tapi kalau orang tua support nggak sih Bang Wit? Support banget ya? Ya kalau orang tua dari dulu terserah aja saya mau jadi apa gitu kan. Ya, itu. Ya, ini saya ulik agar ketika ada generasi muda yang hari ini ada ketertarikan untuk menjadi seorang wartawan. Ini sekelumit kisah seorang Wiwit Mahendra begitu ya, menjadi seorang wartawan. Mengawali menjadi wartawan itu karena kecelakaan by accident atau memang betul-betul ingin menjadi wartawan? Karena kan ada yang, wah nggak kesangka jadi wartawan gitu. Kalau Bang Wiwit sendiri gimana? Apakah by accident atau gimana? Saya kan dari waktu SD itu sudah senang nih kalau jadi wartawan nih. Dari SD guys. Dari SD itu sudah ingin mencoba gitu kan. Kuliah itu juga bergabung di media mimbar masyarakat. Mimbar masyarakat, ya. Pernah juga saya sudah ini istirahat lah dari wartawan. Kan? Tahun berapa tuh? Dari tahun keberapa tuh? 5 tahun terakhirnya? Itu di tahun 2000 lah mungkin ya. Ya kan? Sempat ingin istirahat lah, sudah mau cari pekerjaan lain ya. Tapi karena masih bergabung di komunitas dengan teman-teman ini ya ditarik lagi, diminta jadi redaktor, pemret. Terus dalam menyesuaikan dalam lumpur wartawan tadi. Jadi Bang Wiwit ini masih aktif juga ya sebagai pemimpin redaksi. Ada dimintain tolong ya beberapa ini kan. Dan juga memiliki perusahaan PR sendiri. Ya ada media saya sendiri, tapi kalau beberapa saya memang dimintain tolong untuk jadi redaktur. Iya. Kalau dari masa ke masa begitu Bang Wiwit, industri media ini apakah memang sejak dulu itu naik turun atau memang ada momennya lesu, lagi kurang baik-baik saja gitu? Kalau sepanjang tahun yang pernah dilewati oleh Bang Wiwit, apakah 2026 ini yang paling lesu? Ya banyak ini ya. Kan terus berkembang ya ininya. Kita nggak tahu ke depannya itu bagaimana nantinya ya. Kalau pertama-tama kali saya jadi di Kaltim ini kan media itu terbatas ya kan. Mungkin dulu hanya ada 5 media mingguan, ada 2 harian ya kan. Media cetak itu, dan penerbitan dulu itu kan harus ada izin tuh. Ya kan, surat izin usaha penerbitan pers itu dari Departemen Penerangan. Reformasi kemudian ya bebas itu, itu tablet banyak sekali kan, mungkin sama seperti sekarang media online-nya banyak gitu kan. Berproses akhirnya mungkin sisa 1-2 sekarang kita tablet dulu ya kan. Nah, media cetak juga sama gitu. Nah, ya sama, ini media online juga proses juga ini. Seleksi alam juga ini menurut saya itu kan, mana yang memang yang bertahan itu mungkin yang memang jiwanya di situ ya. Atau punya modal mumpuni. Modal itu kan cepat aja habis ya kan, tapi kalau memang jiwanya sudah di sana maka akan bertahan apapun musimnya ya. Hujan, badai, petir. Ya. Dulu tuh sebenarnya lebih susah lagi daripada sekarang. Dari kondisinya ya. Artinya sekarang ini masih lebih baik dibandingkan terdahulu begitu ya. Gitu ya kan. Ya biasa aja kalau memang sekarang ini beralih profesi gitu kan. Mungkin bisa juga ada juga beberapa pekerjaan wartawan ini jadi batu loncatan ya menjadi. Jadi wartawan kan banyak kenal, banyak relasi ya kan. Nah dari situ mungkin karena pekerjaan wartawan ini kan ilmunya tidak hanya ilmu kuliah di ilmu komunikasi. Sebenarnya jadi wartawan ini banyak bidang ilmu gitu kan. Nah, siapa tahu ketika jadi wartawan ada narasumber yang sesuai nih, potensinya ada,
Dan cukup banyak juga wartawan-wartawan yang senior di Kalimantan Timur kini menjadi akademisi begitu ya, menjadi dosen Iya. dan lain sebagainya. Karena menulis itu juga butuh edukasi dan sumbernya biasanya untuk menulis itu sangat banyak. Sehingga memang pada akhirnya menjadi expert begitu ya di bidangnya, katakanlah kriminal, hukum dan kriminal, mengenai perempuan dan anak misalnya, atau mengenai putusan pengadilan dan sebagainya begitu Jadi ya. wartawan memang lebih bagus lagi kalau memang dia punya spesialisasi. Ya, betul. Ya kan, nggak bisa spesialisasinya ya kalau dia wartawan kriminal paham ya, ya kan. Wartawan kriminal menulis olahraga, belum tentu juga ini. Ya. Olahraga pun Iya. terbagi lagi nih spesialisasi yang biasa nulis paham bulu tangkis, belum tentu dia bagus menulis yang sepak bola gitu kan. Itu. Ya, dengan gempuran ya di industri media hari ini. Nah, ini kita ingin mendengar secara sesama begitu. Apa sih pesan yang ingin disampaikan oleh Ketua SMSI Provinsi Kalimantan Timur kepada pemilik media untuk dapat bertahan dan terus bertahan? Efisiensi, kurangi pengeluaran yang tidak perlu itu ya kan. Iya betul. Bang Wit pernah sampaikan ke saya jaga kualitas Itu ya. juga ya, tapi itu efisiensinya ya memang ya kan, tapi kualitas tetap dijaga. Kemudian ya wartawan tadi juga diperhatikan juga ininya ya, wartawannya ya kan. Misalnya makanya saya BPJS tenaga kerja atau BPJS kesehatan karena itu mau bisa mengurangi biaya tidak terduga perusahaan. Kalau ada insiden wartawan kan, kalau ada jaminan itu tadi perusahaan tidak akan keluar. Iya, terselamatkan melalui itu tadi kan? ya. Nah, kadang-kadang berpikir hemat ini nggak usah jadi anggota diasuransikan nih wartawannya gitu kan. Ya. Tapi ketika ada insiden ya habis ini ya kan itu. Ya kan? Nah, kompetensi itu penting tadi untuk verifikasi gitu kan. Karena tidak mudah juga untuk verifikasi tadi. Kan banyak persyaratannya, punya kantor, punya pimret utama dan lain-lain gitu kan. Makanya juga wartawannya juga didorong untuk ikuti Uji kompetensi wartawan ya. ya. Agar menjadi wartawan yang qualified dan Beda tersertifikasi. memang wartawan yang sudah memiliki sertifikasi dan belum itu pasti beda. Dan terlihat ya. Ya. Terlihat dari penulisan dan pembawaan. Bang Wiwit, di era digitalisasi hari ini ya, gempuran media sosial yang sangat-sangat masif begitu. Nah, ini apa yang ingin Bang Wiwit sampaikan pesan kepada pemilik modal, masyarakat, wartawan, dan semuanya sebagai penikmat informasi ini di era gempuran sosial media hari ini? Ya, saya percaya masyarakat itu akan mencari informasi yang memang bukan hoax ya. Ya. Karena sekarang ini banyak sekali informasi, biasanya nanti akan kalau ini kita coba cek informasi ini ke beberapa media apakah betul informasi ini ya kan. Jadi saya sendiri sekarang juga tidak mudah percaya tuh informasi yang ya akhirnya nanti masyarakat akan memilih media mana yang layak informasinya bisa dipercaya gitu kan. Makanya kalau ada media mungkin viral tapi tidak viral belum tentu benar ya. Belum tentu benar gitu kan, atau cepat tapi belum tentu tepat ya. Kurang cek and recheck salah. Kalau sudah salah informasinya agak repot ini mengklarifikasi dan lain-lainnya itu ya kan. Makanya bukan hanya soal kecepatan ya kan, akurat berita itu juga penting ya kan. Kadang-kadang juga beberapa menulis itu dari dengar-dengar dan dari katanya gitu kan, tidak lihat sendiri gitu kan, langsung di upload naikkan gitu kan. Begitu ada yang protes baru kalang kabut gitu ya kan. Itu karena hanya dengar-dengar katanya. Iya, gitu. iya. Artinya editing, penyuntingan berita itu penting sekali sebelum diposting ya. Jangan ketika melakukan wawancara doorstop
langsung diposting misalnya tanpa ada sunting editing misalnya. Semua kan memang pekerjaan itu kan kita wartawan mengolah berita itu dari mencari apa, mengolah tidak langsung ya kan. Itu. Dan kalau ada informasinya perlu dicek lagi gitu kan. Iya. Ya tadi jangan dengar-dengar katanya itulah menurut saya. Sebagai Ketua SMSI Provinsi Kalimantan Timur, kalau boleh kasih angka nih 1 sampai 10 untuk secara general perusahaan pers di Kaltim itu angkanya berapa? Wah, ini banyak soalnya ya. Secara general aja angkanya perusahaan pers di Kaltim ini, anggota SMSI ini seperti apa? Kalau dikasih angka nih kepatuhannya, kemudian juga pertanggungjawabannya dan lain-lain secara keseluruhan overall. Dari 400 yang sudah pernah mendaftar di anggota SMSI itu sekitar 18 yang sudah terverifikasi Dewan Pers ya. kan. Yang ada beberapa lagi mungkin sekitar 5 itu yang terverifikasi administrasi kan. Sekian persen aja gitu. Sekian persen. Jadi berapa persen kan? Jauh sekali ya. Masih jauh ya. Artinya PR perusahaan pers di Kaltim yang terdaftar di SMSI masih cukup banyak dan mudah-mudahan semuanya menuju Dewan Pers ya. Diawali itu dan sampai terverifikasi Dewan Pers dan faktual begitu ya. Ya, Bang Wiwit terima kasih telah hadir di studio Kaltim Voice. Saya merangkum kalimat Bang Wiwit ya. Media bukan sekedar yang paling cepat menyampaikan kabar ya, melainkan yang paling bertanggung jawab atas setiap informasi yang disampaikan. Saya kira begitu ya kalimat dari Bang Wiwit tadi ya. Terima kasih sudah hadir di studio Kaltim Voice. Sukses selalu Ketua SMSI Provinsi Kalimantan Timur. Saya Metalianda Azahra. Sampai jumpa.